Selamat datang di Supercast BEM FTB, sebuah podcast di mana para superior berkumpul bersama membahas topik yang seru dan pastinya seksi, super extraordinary. Bring on the fire. Hello Biotek, welcome to Supercast, podcast persembahan BEM Fakultas Teknobiologi periode 2020-2021, khususnya buat kamu anak-anak milenial. Hai semuanya, perkenalkan aku Gaby dari BEM FTB sebagai sekretaris dan bendahara. Tapi kali ini aku nggak sendirian loh, aku ditemani sama Natali. Halo Nat. Halo Kak Gaby, hai teman-teman semua. Jadi aku Natali dari BEM FTB Internal and Affairs Department. Wah asik banget nih, aku hari ini bisa ketemu langsung sama Natali. Iya nih, bener banget Kak Gaby. Dan sekarang ini podcastnya suasananya beda ya Kak Gaby? Iya bener banget. Supercast kali ini tuh kayak sedikit berbeda dan menggunakan suasana perkuliahan. Iya bener banget teman-teman, karena selama ini podcast kita adakan secara online ya Kak. Dan kebetulan hari ini kami berkesempatan untuk melakukan podcast secara offline teman-teman, langsung di gedung Fakultas Teknobiologi. Nah, aku mau tanya nih sama Natali, setelah sekian episode Supercast ini, kamu kayaknya sering banget ya muncul di Supercast. Gimana, Nat? Coba boleh ceritakan pengalaman dan kesibukanmu selama kuliah di biotek ini. Ya, jadi kebetulan untuk kali ini kedua kalinya ya muncul di Supercast. Dan untuk kesibukan perkuliahan sih seperti mahasiswa pada umumnya Kak Gaby, ada tugas juga, ada kuis, seperti itu, ada hal lain yang juga harus dikerjakan. Cuma untuk membawakan Supercast ini menyenangkan sekali ya, dan seru banget gitu bisa berpartisipasi di Supercast kali ini. Wah keren banget, Natali ini aktif banget sebagai mahasiswa. Buat teman-teman bisa jadi panutan juga loh buat teman-teman yang mau aktif sebagai mahasiswa. Oke, tanpa menunggu lama-lama lagi, kalian pasti sudah tidak asing dengan narasumber kita hari ini. Nah, beliau ini adalah dosen Fakultas Teknobiologi, khususnya terutama Dekan Fakultas Teknobiologi. Siapa lagi kalau bukan Bapak Sulistyo Emantoko. Selamat pagi Pak Toko. Selamat pagi. Perkenalkan Pak, saya Gaby dan teman saya. Saya Natali, Mbak. Ya, Gaby Natali. Hari ini kami ingin mengobrol Pak seputar Fakultas Teknobiologi dan segala keunikannya. Namun sebelum itu kami persilakan Bapak untuk perkenalan secara langsung supaya teman-teman Supercast di sini juga kenal sama Bapak. Silakan Pak. Halo, perkenalkan nama saya Emantoko. Saya saat ini sedang menjalankan amanah menjadi Dekan Fakultas Teknobiologi. Nah, saya sendiri bergabung dengan Ubaya sejak tahun 2000. Kalau sampai sekarang sudah 20 tahun ya. Ya, sebelum ada Fakultas Teknobiologi, saya tergabung di Fakultas Teknik. Begitu Fakultas Teknobiologi berdiri, saya gabung di Fakultas Teknobiologi. Itu saja. Nah, baik banget Pak. Sebelumnya Pak Toko pernah nggak diajak ngobrol dalam podcast seperti ini? Belum, ini baru pertama kali. Wah, baru pertama ya Pak. Gimana perasaannya Bapak ketika diajak sebagai tamu spesial di Supercast kali ini? Iya, merasa saya seperti akan ada ujian dulu ya. Berarti ya Pak kelihatannya. Oke Pak Toko, jadi sebelum kita masuk ke sesi bincang-bincang pada hari ini, ada sedikit pertanyaan untuk kami lebih mengenal tentang pribadinya Pak Toko ini seperti apa sih, seperti itu Pak. Jadi untuk pertanyaan yang pertama Pak, kami ingin tahu sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai dekan di Fakultas Teknobiologi ini? Maret tahun 2000, sekarang 2020 ya? Iya Betul. betul Pak. 2019 ya, sejak itu ya, Maret atau April nggak saya lupa, 2019. Kemudian Pak, selama 20 tahun Bapak sudah mengajar sebagai dosen ya Pak ya. Bapak sudah mengajar mata kuliah apa saja Pak? Yang dari dulu saya ajarkan itu kimia dasar. Oke. Sebelumnya saya juga, yang lama juga saya ajarkan teknologi enzim dan purifikasi bioproduk sampai sekarang saya ajarkan. Dulu itu ada yang namanya teknik analisa DNA, terus rekayasa genetika ya.
sekarang ganti menjadi biomol gitu. Tapi untuk sekarang saya tidak terlalu banyak mengajar di biomol, tapi praktikumnya itu saya tetap mengajarkan. Tapi untuk teknik kimia dasar, teknologi NC maupun purifikasi bioproduk saya tetap masih mengajar. Baik, seperti itu. Kemudian Pak, kan Bapak ini tidak hanya mengajar satu mata kuliah saja. Di antara banyak mata kuliah itu, mata kuliah mana yang paling Bapak sukai atau Bapak favoritkan sejauh ini? Kebetulan yang 3 saya sebutkan tadi saya suka karena memang bidang saya ya. Untuk kimia dasar saya karena suka sebenarnya ketika ada satu topik bahasan itu saya ingin mencari tahu sampai detail itu saya banyak dibantu oleh kimia dasar. Tapi seperti purifikasi bioproduk dan teknologi enzim itu dua hal yang saling terkait. Tapi kalau yang paling difavoritkan, sangat-sangat difavoritkan gitu ya, itu yang saat ini saya ajarkan di mata kuliah S2 ya, Magister Bioteknologi, itu hubungan antara DNA dan satu penyakit, intinya itu. Yang paling disukai ya itu Pak? Tapi semuanya suka deh. Oh iya, benar dong, harus disukai ya Pak ya ketika dikerjakan. Kemudian Pak, untuk pertanyaan ketiga, jadi kami sebagai mahasiswa kan setiap minggunya melihat Bapak ini mengajar sebagai dosen. Nah, kira-kira Bapak punya kegiatan lain nggak Pak selain di dalam dunia perkuliahan? Misalnya hobi yang Bapak sukai? Kalau hobi saya sukanya aquascape ya. Jadi menanam tanaman, membuat taman gitu tapi di dalam air. Gitu. Seperti itu, oke Pak. Kemudian, ini pertanyaannya seperti ini Pak. Selama 1 semester ini kan perkuliahan dilaksanakan secara online ya Pak ya. Kami mahasiswa baru ini dan para dosen tuh belum pernah untuk berinteraksi secara langsung. Nah, kami ingin tahu nih Pak, bagaimana first impression Bapak saat bertemu Maharu pertama kali secara online? Pertama yang saya tanyakan ke Maharu, kimia dasar ya, karena saya kebetulan mengajar kimia dasar, saya ketemu dengan mereka ya. Pertama kali yang saya tanyakan, ini pengalaman pertama nggak mereka kuliah online gitu? Karena itu saya lakukan lewat synchronize ya, tidak lewat video pembelajaran, saya bisa langsung berbincang dengan mereka. Saya pertama berpikirnya ini bukan pengalaman baru karena setengah semester sebelumnya itu pandemi sudah mulai kan, Maret ya kita mulai pandemi itu, terus masuk kuliah itu kan baru Agustus. Jadi yang ada di pikiran saya pasti bukan sesuatu yang baru, tapi ternyata mereka siswa SMA kan waktu Maret itu ternyata semua pelajaran mereka sudah selesai. Mereka entah sedang menunggu, saya lupa, sedang menunggu hasil ujian atau mau melakukan ujian. Jadi artinya ketika perkuliahan online pertama itu ternyata mereka baru pertama kali melakukan perkuliahan online gitu ya. Nah, saya coba gali perasaan mereka bagaimana, mereka senang ada sesuatu yang baru gitu ya. Ada yang senangnya juga karena tanpa persiapan bangun tidur bisa langsung kuliah gitu ya. Gitu. Iya Pak. Lebih fleksibel di mana saja gitu. Dan lumayan aktif berinteraksi. Gitu. Kemudian sekarang kita akan masuk ke sesi mini games Pak. Jadi nanti akan ada 2 pilihan, Bapak harus memilih salah satu dengan menyebutkan alasan 1 kalimat saja Pak. Dan menjawabnya harus dalam waktu yang cepat ya Pak ya. Bagaimana Pak Toto, siap? Coba. Oke Pak, untuk pertanyaan yang pertama, Bapak lebih memilih mengajar menggunakan Zoom atau video pembelajaran Pak? Keduanya. Waduh, kenapa nih Pak keduanya? Karena untuk kimia dasar saya lakukan keduanya. Saya buat video pembelajaran, setelah itu saya lakukan Zoom. Oke, seperti itu. Yang kedua Pak, Bapak lebih memilih mengajar praktikum atau teori? Keduanya. Keduanya Pak. Waduh, kenapa nih Pak? Sepertinya sangat disukai sekali nih. Ya nanti kalau saya mengajarkan hanya teori saja karena mahasiswa ngawang ya, tidak tahu bagaimana ininya di lab itu. Jadi untuk banyak hal saya mengajarkan di praktikum maupun di teorinya ya, kayak purifikasi bioproduk saya mengajarkan praktikum dan teori. Oke, untuk selanjutnya ini cukup sulit nih Pak. Bapak lebih memilih jaringan tidak stabil atau mahasiswa off cam semua Pak? Saya percaya kepada mahasiswa kan, jadi saya lebih memilih mahasiswa off cam.
saya yakin mahasiswa mendengarkan gitu. Oke, Pak. Kalau nggak mendengarkan gampang kok ngetesnya gitu. Iya. Sampai kuliah selesai nanti berapa orang yang masih tinggal di sana. Oh, itu berarti tanda-tanda tidak mendengarkan ya, Pak ya, saat pelajaran. Baik. Kemudian ini cukup mudah, Pak. Memilih perkuliahan online atau offline? Offline interaksi kita bisa kena gitu ya. Tapi ada banyak hal yang ketika diadakan offline itu tingkat kehadiran itu rendah. Tapi ketika diadakan online tingkat kehadiran itu meningkat. Terus kalau perkuliahan online itu kita lintas itu akan lebih mudah. Lintas perguruan tinggi, lintas negara, apapun itu akan lebih mudah. Jadi ada plus minusnya. Oke, pertanyaan terakhir ya, Pak ya. Jika pandemi ini sudah berakhir dan Pak Eman Toko ini diberi tiket liburan gratis kemana saja, kira-kira Bapak mau pergi kemana nih, Pak? Saya mau pergi ke pulau yang terpencil. Wah, kenapa ya Pak kira-kira? Alasannya bisa diberitahu nih, Pak? Karena pasti nggak banyak didatangin orang, jadi saya nggak khawatir kena pandemi. Betul banget Pak. Gitu ya, Pak ya. Oke. Nah, baik, terima kasih Pak Toko atas semua jawabannya. Gimana nih Kak Gaby? Masih kepo nggak nih sama Pak Toko? Atau barangkali ada hal lain yang ingin diketahui seperti itu? Kalau aku sendiri sih, aku sekarang kepo sama gedung barunya Biotek. Wah, bener banget ya. Gimana? Kita langsung masuk aja ya. Boleh nih, langsung aja nih tanya ke Pak Toko. Nah, teman-teman, kita udah kepoin Pak Toko dari banyak hal. Tapi sepertinya teman-teman Supercast sudah pada penasaran kan dengan gedung Fakultas Teknobiologi yang baru. Oke, di sini kami ingin menanyakan secara langsung kepada Bapak Toko tentang gedung barunya Biotek yang sudah mulai ramai dibicarakan oleh mahasiswa Biotek juga, Pak. Nah, untuk pertanyaan pertama nih, Pak, gedung barunya ini mulai direncanakan sejak kapan ya, Pak? Seingat saya sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu saat Ibu Maria Goretti yang sekarang WS1 menjadi dekan di Fakultas Teknobiologi. Wah, sepertinya sudah lama sekali ya, Pak? Sudah kita rencanakan itu. Lalu apakah ada alasan khusus untuk membangun gedung Fakultas Teknobiologi ini, Pak? Secara sangat spesifik tidak, tapi keuntungannya dengan gedung Fakultas Teknobiologi ini baik lab untuk praktikum dan kelas itu bisa ada di satu gedung, sehingga kalau kita mau melakukan banyak kegiatan itu lebih dimudahkan untuk berkoordinasi. Wah, sepertinya menarik sekali ya Pak gedung baru ini. Ya. Lalu untuk teman-teman Maharuni terutama Pak, selama pandemi ini kan juga belum sama sekali datang ke Ubaya untuk berkuliah secara langsung di Fakultas Jadi Teknobiologi. bingung mana gedungnya. Iya betul Pak. Lalu boleh dong dicoba untuk menjelaskan gambaran lokasinya secara spesifik atau secara umum. Datang saja ke Ubaya Tenggilis, nanti begitu masuk pintu gerbang lihat aja ke atas, itu ada tulisan besar warna hijau Teknobiologi. Nah, itu gedungnya Fakultas Teknobiologi. Wah, berarti gedungnya ini strategis sekali ya Pak ya? Bisa saya katakan paling depan kalau kita mau masuk lewat pintu masuk yang ada di security itu ya. Wah, keren banget Pak. Lalu untuk kira-kira gedung Fakultas Biotek yang baru ini ada nama khusus nggak Pak? Nama khusus gedungnya tidak ada, tapi di Ubaya secara umum nama itu diberi berdasarkan nama fakultasnya dan abjadnya. Jadi kalau sekarang kita ini FG gitu ya, ruang kelas, ruang TU-nya FG itu berasal dari farmasi gedung G gitu ya. Nah kalau lab kita itu ada TG itu teknik gedung G, karena gedungnya ada di kompleksnya gedung Fakultas Teknik, ada di kompleksnya gedung Fakultas Farmasi. Nah kalau teknobiologi mungkin nanti namanya jadi TBA dan TBB, karena itu sebenarnya dua gedung yang jadi satu gitu. Seperti itu Pak. Untuk saya sendiri, apakah boleh saya mengusulkan untuk nama gedungnya Pak? Mungkin seperti Ijo Royo Royo atau Natali bisa Makro Green Pak, karena gedungnya ini hijau dan lembah sekali kan. Kalau dilihat dari depan langsung terlihat gedungnya. Hijaunya kelihatan dari apa? Tulisannya Ya, Pak, ada Teknobiologi. hijaunya. Boleh lah, nanti dipikirkan sebutan antar mahasiswa, disebut aja gedungnya apa, nanti barangkali kalau populer bisa kita pakai. Iya, benar baik, Pak. sekali Pak. Terima kasih. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, gedung baru Fakultas Teknobiologi ini kira-kira ada fasilitas apa aja sih Pak? Lab-lab seperti yang ada saat ini ya, kita kan ada lab bioteknologi tanaman, ada lab
purifikasi dan biologi molekular, ada lab bioteknologi mikroorganisme, itu semua ada di sana. Jadi gedung itu kan terdiri dari 6 lantai ya. Lantai 1 itu lebih ke di sana akan ada ruang TU dan ada juga di sana nanti lab bakery. Lab bakery, jadi kalau Anda pernah lihat bakery yang ada di mall-mall itu nanti kita akan punya seperti itu ya. Gedung 2 nanti lantai 2 itu nanti ada ruang dosen di sana, ruang kelas seingat saya juga ada di sana. Nah, 3, 4, 5 itu lab kita. Nah, yang 6 itu nanti ada ruang pertemuan besar ya. Ruang pertemuan besar, kalau nanti ada seminar segala macam itu bisa di sana. Terus juga ada ruang kelasnya. Terus ada bagian paling atas ada rooftop. Wah, menarik banget nih. Bapak tadi sempat menyinggung tentang rooftop ya Pak ya. Kalau boleh kami tahu, di rooftop itu mahasiswa Fakultas Teknobiologi bisa melakukan apa aja ya Pak? Belum pernah ya melihat ke sana ya. Kalau dari saya belum sih Pak. Ya, Oke. saya juga belum berkesempatan Pak untuk ke Iya. sana. Nanti bisa ke sana, kita bisa jalannya. Di sana nanti ada ya namanya rooftop garden ya. Jadi kayak dirancang nanti ada taman di mana mahasiswa juga bisa duduk-duduk di sana gitu ya. Duduk-duduk di sana, ngobrol di sana, terus ada area terbuka karena itu rooftop, anginnya enak ya, bagus. Terus karena ada pohon-pohon yang direncanakan nanti tinggi, mereka nggak akan kepanasan gitu. Nah, rencana juga mungkin nanti kalau dimungkinkan akan dibuat semacam kafe gitu ya, jadi mereka bisa di sana sambil ngopi-ngopi. Nyaman gitu ya. sekali ya Pak untuk rooftop ini ya Pak. Ya, semoga lah nanti bisa menarik. Karena ini di rooftop ya Pak ya, jadi kan kita bisa melihat pemandangan. Tentunya view-nya juga bagus ya Pak untuk di rooftop sendiri. Pastinya bagus, menurut saya bagus. View-nya bagus, terus anginnya juga bagus, enak buat duduk. Silakan nanti mahasiswa berkunjung di sana. Iya Pak. Nah, teman-teman kalau ada yang mau berkunjung ke Fakultas Teknobiologi, terutama rooftopnya, boleh banget nih, Pak Toto sudah siap menyambut kalian. Oke Pak, kira-kira selain fasilitas yang sudah dijelaskan tadi, apakah ada fasilitas lain? Di rooftopnya, Di gedung baru di Fakultas gedung baru Teknobiologi. maksudnya. Greenhouse ya, greenhouse-nya nanti kalau sudah lihat greenhouse kita yang sekarang gedung TG dan nanti di rooftop juga itu jauh lebih bagus. Di sana bangunannya juga lebih kokoh, bentuknya lebih bagus dan lebih luas gitu. Nanti kita akan usahakan membuat pengaturan supaya di titik tertentu sinar matahari dihalangi masuknya, di titik tertentu dibuka lebar gitu. Sarana prasarana lain seperti yang ada di TG sekarang, kita akan punya ruang untuk 4 derajat Celcius untuk menyimpan mikroorganisme. Ruangan ya, bukan kulkas ya. Di satu ruangan dibuat suhunya 4 derajat Celcius, ada ruangan lain dibuat suhunya 30 derajat Celcius. Juga ada lab bakery yang tadi saya singgung. Jadi kalau masuk ke Fakultas Teknobiologi, mungkin yang menyambut pertama itu bau bakery-nya gitu ya. Itu yang saya suka. Kemudian untuk ruang kelas sendiri apa ada perubahan Pak? Jadi lebih luas atau seperti apa? Ruang kelas pasti disesuaikan dengan jumlah mahasiswanya. Kalau saya katakan kita tetap seperti ruang kelas yang ada saat ini, tapi sedang dipikirkan bagaimana membuat sound systemnya, terus layarnya terlihat lebih modern begitu ya. Itu bagaimana memikirkan, kita sedang memikirkan yang wireless, tapi masih belum ketemu bagaimana yang wireless tapi tidak saling mengganggu antar kelas. Khawatirnya frekuensinya ada interferensi, nanti akan terdengar satu sama lain. Tapi kita kalau bisa wireless, jadi tidak banyak kabel-kabel yang sekarang berserakan gitu ya, maunya itu. Oke, kemudian ini Pak, teman-teman dari Ormawa ini banyak menanyakan tentang ruang Ormawa Pak. Apakah ada perpindahan tentang ruang Ormawa atau tetap di gedung lama? Ruang Ormawa itu rencana kita itu masih tetap yang ada seperti sekarang ruang Ormawanya, tapi boleh saya katakan di gedung baru itu ada banyak space. Jadi di situ bisa interaksi yang lebih
intensif bisa dilakukan di sana. Ada banyak space kosong ya, kayak selasar itu ada banyak. Nah, itu nanti kita upayakan bisa dimanfaatkan sebagai tempat diskusinya mahasiswa, termasuk Ormawa kalau diskusi, sehingga ruangan yang ada itu lebih banyak dipakai untuk menyimpan dokumen-dokumen pentingnya Ormawa gitu. Termasuk di rooftopnya. Ya, seperti itu. Kemudian Pak, di gedung baru ini apakah sudah dipindahkan semua Pak dari gedung lama? Jadi untuk proses perpindahannya sendiri seperti apa ya Pak ya? Jadi yang ada di gedung lama tidak semua akan nanti berpindah ya. Ada lab-lab kita yang akan tetap di sana, tetap ada labnya. Di samping ada tambahan lab yang ada di gedung baru. Proses perpindahannya seperti apa? Direncanakan sebenarnya November atau Desember ini itu mebel-mebel lab yang kita siapkan itu jadi. Jadi nanti awal tahun depan itu secara gradual akan terjadi perpindahan. Diupayakan supaya perpindahannya itu tidak mengganggu kegiatan praktikum kalau terkait dengan lab. Kalau ruang kelas lebih mudah karena ruang kelas kita tinggal mengadakan kursi, alat-alat di sana gitu ya. Tapi lab ini alat-alat labnya yang akan untuk lab yang pindah ya, labnya akan pindah, alatnya kita pindahkan secara gradual. Itu pokok target akhirnya kalau bisa semester gasal tahun depan itu sudah mulai operasional. Wah, ternyata cepat sekali ya Pak. Semester gasal tahun depan itu bulan Agustus ya? Oh iya. Ya, betul. Kemudian kalau untuk sekarang Pak, kira-kira sudah ada yang terisi belum ya Pak untuk ruangannya sendiri di gedung barunya? Terisi beberapa yang kita datangkan, misalkan kita sekarang mencoba untuk membuat air aquade sendiri gitu ya. Kita sudah coba mulai instalasi di sana. Beberapa laminar airflow ya atau pokok yang untuk bekerja steril dengan mikroorganisme itu kita sudah coba taruh di sana. Cuman enggak masifnya nanti setelah kita akan pindahkan itu. Oke, baik Pak. Lalu berdasarkan cerita-cerita yang saya dengar akhir-akhir ini, mahasiswa biotek ini udah nggak sabar banget buat berkunjung ke gedung baru Fakultas Teknobiologi. Nah, kira-kira peresmian gedung barunya ini kapan ya Pak? Pasti sebelum Agustus 2021. Cuman tanggal pastinya nanti pasti diumumkan Pak lewat BOM juga salah satunya ya. Oke, seperti itu. Dan ketika gedung ini sudah diresmikan Pak, apakah mahasiswa ini boleh langsung mengunjungi gedung fakultas yang baru Pak? Boleh, silahkan. Kita doakan pandemi segera berakhir ya. Ya, sehingga amin kita Pak. bebas. Oke, baik Pak. Setelah kita membahas tentang seputar gedung barunya Fakultas Teknobiologi, saya dan Natali juga mendengar tentang lulusan biotek tahun ini akan mempunyai gelar sarjana biotek. Apakah hal itu benar, Pak? Iya, betul. Jadi nama kita sekarang itu sudah resmi program studi bioteknologi. Nah, untuk program studi bioteknologi itu nanti gelarnya S Biotek. Nah, ini nanti kan teman-teman Anda sudah mulai yang ada yang sidang skripsi ya. Itu nanti terakhir sampai Februari. Nah, lulusan yang sidang Februari ini pun nanti gelarnya sudah S Biotek. Sarjana bioteknologi. Oke, baik Pak. Lalu untuk pengaruh dari gelar sarjana biotek ini apa sih Pak untuk mahasiswa yang akan lulus nanti? Sebenarnya kalau pengaruh, orang lebih berpikir kalau sarjana biotek itu lebih spesifik gambarannya gitu ya, sehingga hanya dengan melihat gelarnya orang sudah tahu gitu ya. Kalau sebelumnya sarjana sains itu kan bisa dari fisika, kimia, matematika, biologi. Jadi kalau seseorang mahasiswa namanya XXX sarjana sains, dengan hanya melihat itu mereka belum tahu gambaran jelas. Tapi kalau langsung XXX sarjana bioteknologi, orang sudah bisa mendapat gambaran, oh kompetensi mahasiswa ini seperti ini. Jadi lebih memberi gambaran yang spesifik ya Pak ya tentang Betul. gelar ini sendiri. Untuk yang mendapat gelar sarjana biotek itu mulai lulusan tahun berapa ya Pak ya? Nanti yang Februari ini kan sudah akan ada sidang Februari tahun depan ya. Itu nanti kalau dia lulus
itu sarjana bioteknologi. Upayakan lulusannya wisudanya biasanya seingat saya Maret dan September. Nah, lulusan Maret itu sarjananya sudah sarjana bioteknologi. Oke, baik, seperti itu. Kemudian ada sedikit pertanyaan lagi, Pak. Untuk sarjana bioteknologi ini, kira-kira menurut Bapak sendiri ya, bagaimana pandangan orang tentang sarjana bioteknologi? Secara umum kan aplikasi bioteknologi itu sudah luas ya. Ada yang berpikir bioteknologi keilmuan yang tinggi, tapi ada yang berpikir bioteknologi itu sebenarnya sudah ada bahkan sejak fermentasi gitu ya. Jadi harapan orang tentang ilmu bioteknologi ini sangat besar untuk menyiapkan masalah yang misalkan yang simpel ya, pengembangan tempe misalkan. Nah, pengembangan tempe ini kan orang misalkan bisa berharap membentuk variasi tempe yang macam-macam, itu bisa diharapkan dengan sarjana bioteknologi. Tapi di sisi lain misalkan ketika seseorang ingin memenuhi kebutuhan makannya lewat sumber-sumber makanan baik untuk baik untuk tanaman ataupun hewan tingkat tinggi maupun untuk kultur sel tunggal gitu ya, itu mereka juga bisa berharap dari sarjana-sarjana bioteknologi. Bagaimana memenuhi kebutuhan pangan, Anda bisa bayangkan masyarakat manusia nanti jumlahnya makin banyak, sementara yang untuk media tanam menghasilkan lahan untuk menghasilkan makanan semakin sedikit. Nah, itu sarjana bioteknologi banyak berperan di sana. Manusia semakin banyak, polusi semakin merajalela gitu ya. Sarjana bioteknologi dapat berperan untuk menghasilkan proses yang lebih efisien gitu. Jadi ke depan semakin banyak orang, semakin crowded bumi ini, itu peran sarjana bioteknologi itu semakin besar untuk menyediakan macam-macam. Berarti memang benar-benar memfokuskan ke masalah yang ada di sekitar ya Pak ya. Betul. Sarjana bioteknologi sendiri. Lalu untuk prospek kerja dari sarjana bioteknologi ini apakah setara dengan sarjana sains ya Pak? Prospek kerjanya sarjana sains itu meliputi 4 bidang yang tadi saya sebutkan ya. Jadi kalau kita ngomong sarjana bioteknologi ini industri ke depan itu banyak sekali yang ke arah bioteknologi. Saya bisa katakan peluangnya sangat besar selama Anda bisa catch up keperluan industri ke depannya. Anda mengembangkan diri itu dengan yang sudah diperoleh sekarang akan sangat gampang. Banyak alumni kita yang sudah membuktikan hal itu ya. Dia melakukan entah itu studi lanjut, entah itu usaha sendiri atau bekerja di tempat lain gitu ya. Ilmu-ilmu yang selama ini diajarkan itu langsung bisa diaplikasikan, atau kalau nggak langsung pun bekal yang mereka sudah punya itu sangat-sangat membantu dalam mengembangkan diri mereka. Wah, menarik sekali ya Pak berarti biotek ini. Oke, setelah mendengar beberapa informasi mengenai gedung baru, lalu tentang gelar dari lulusan biotek, teman-teman pasti udah pada nggak sabar nih buat kuliah offline secara langsung di kampus. Tapi Pak Toko, mahasiswa Fakultas Teknobiologi ini kira-kira bisa berkuliah lagi secara langsung ini kapan ya pastinya Pak? Jawaban utamanya adalah tergantung masa pandemi ini ya. Iya. Semoga cepat berakhir. Jika memungkinkan, perkiraan saya semester genap tahun depan itu sudah bisa mulai di Februari itu ya. Tapi itu pun pasti pengaturannya tidak langsung 100% masuk perkiraan saya. Pasti nanti kita atur sesuai dengan protokol kesehatan. Harapannya Agustusnya nanti, jadi semester basalnya itu sudah bisa full masuk. Itu rencananya. Semoga pandeminya makin surut ya. Ya, Amin Pak. kami juga berharap seperti itu ya Pak. Lalu untuk sistem masuk kampusnya sendiri bagaimana Pak? Mungkin dari nomor NRP atau bagaimana? Sistemnya bagaimana nanti pasti universitas akan mengatur gitu ya. Tapi menurut saya pasti tidak terlepas dari yang sekarang ini dilakukan. Sebelum masuk kita harus cek kesehatan gitu kan. Terus harus ada izin masuk. Prinsip itu akan tetap dipegang gitu. Jadi
supaya kita yang masuk ke Ubaya itu aman bahwa sebelah-sebelah kita itu sudah melalui screening kesehatan, baik melalui pengisian formulir yang ada di My Ubaya itu ataupun checking di depan itu ya, checking suhu badan. Berarti tentunya tetap memperhatikan protokol kesehatan ya Pak tetap ya. sampai pandeminya betul-betul hilang. Kemudian Pak, apakah misalnya Pak Maharu ini diperbolehkan masuk gitu? Apakah semuanya wajib masuk atau harus menggunakan izin orang tua atau seperti apa Pak? Itu nanti terakhirnya pembebasan. Jadi kalau kita pasti nanti menerapkan aturan misalkan presensi yang berapa persen itu sementara tidak diperhitungkan dulu kalau masih ada pandemi. Mereka bisa melakukan perkuliahan secara online maupun secara offline, misalkan di masa transisi bisa kita atur seperti itu. Berarti tetap diberi pilihan ya Pak? Betul. Seperti itu. Oke, kemudian Pak, kami ingin bertanya sedikit tentang harapan Bapak dan pesan-pesan Bapak untuk mahasiswa yang sudah sangat tidak sabar Pak untuk kembali menjalani perkuliahan secara offline. Saya juga sadar, saya punya anak-anak di rumah yang juga responnya sama, terlalu jenuh di rumah, pengen langsung berhadapan, berinteraksi. Sebenarnya rindunya tidak hanya dengan kampusnya, tapi suasana kampus itu yang lebih utama gitu ya. Bagaimana mereka bisa berinteraksi dengan temannya secara offline, dengan dosennya, atau dengan kegiatan-kegiatan rutin yang ada di kampus. Itu bagus, itu juga bagus untuk mengembangkan karakter, bisa juga bagus untuk mengembangkan keilmuan. Tapi di sisi lain kita harus juga memperhatikan kesehatan. Karena untuk anak muda itu recovery-nya gampang kalau terkena infeksi. Tapi kadang infeksi ini meninggalkan sesuatu yang membekas. Misalkan ya, kalau ini menyerang di paru-paru, ada luka di sana, luka ini tidak akan sembuh seperti sedia kala. Nah, itu akan mengurangi performa paru-paru ke depannya. Nah, ini meskipun orangnya masih beraktivitas, performanya turun, nanti akan mempengaruhi fisik juga secara keseluruhan, nggak kuat. Lebih katakanlah ketahanannya untuk bernafas atau nafas atau beraktivitas begitu ya, beraktivitas lebih fit gitu akan menurun dibanding sebelumnya. Jadi kesehatan tetap perlu diperhatikan, tapi di sisi lain fakultas itu akan memfasilitasi ketika mahasiswa rindu ketemu secara offline. Ya baik, sedikit pertanyaan terakhir Pak, bagaimana respon Bapak tentang antusiasme mahasiswa tentang gedung baru Fakultas Teknik Biologi ini? Saya senang mereka antusiasme, jadi mereka ada yang lebih menyatukan. Ini sekarang saya ada gedung nama atasnya Fakultas Teknik Biologi gitu ya. Harapannya mereka nanti kecintaannya terhadap fakultas itu lebih tumbuh tinggi. Nah, kecintaannya ini tumbuh terus sampai bahkan ketika mereka lulus nanti kecintaannya tumbuh terus, interaksi dengan fakultas akan tumbuh terus. Kita akan malah lebih kuat ketika ada alumni yang sampai mereka berkarya di masyarakat, mereka terus berinteraksi dengan fakultas. Harapannya nanti ilmu-ilmu yang dikembangkan oleh fakultas itu match dengan yang mereka butuhkan. Satu contoh, tempoh hari saya berinteraksi dengan alumni kita tentang misalkan pakan ternak gitu ya. Ternyata mereka ilmunya sekarang, karena kita nggak belajar pakan ternak kan, dia kerja di pakan ternak, ilmunya dia di bidang itu lebih advance dibanding kita yang dasar mengerti dasar-dasarnya tapi spesifik ke pakan ternak nggak mengerti. Nantinya ketika ada mahasiswa yang ingin mendalami lebih jauh tentang misalkan pakan ternak, dia bisa berinteraksi dengan alumni kita itu. Jadi itu harapannya ketika antusiasnya itu diubah menjadi kecintaan akan fakultas. Ketika mereka menjadi alumni, mereka tetap berinteraksi dengan kita seterusnya. Oke, bisa diingat tuh teman-teman harapan dari Pak Toko. Jadi semoga kita semua semakin cinta pada fakultas kita ini ya. Iya, benar banget nih.
Oke, wah tak terasa kita sudah di penghujung waktu nih. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Eman Toko yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dan memberikan informasi menarik di podcast kami. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Eman Toko ini dapat menjadi inspirasi bagi teman-teman sekalian, terutama para dosen dan mahasiswa ya. Oke, sampai di sini dulu. Amin. Sampai di sini dulu episode spesial ngobrol bareng Pak Eman Toko. Buat informasi lebih lanjut, jangan lupa ya follow IG BEM FTB. Jangan lupa stay safe and stay healthy, dan jangan lupa juga nantikan Supercast episode berikutnya. Saya Gaby Dan saya Natali. kami pamit undur diri. Terima kasih semua.